Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Frisi Pet, vlog yang akan membahas serba-serbi tentang kesehatan hewan dan nutrisi untuk hewan kesayangan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggemukkan kucing. Pasti sahabat satwa semuanya selalu pengen kan kalau kucingnya itu gimbul-gimbul. Kalau orang Jawa bilang itu ginuk-ginuk, lucu. Jadi buat bermain bersama itu rasanya menyenangkan. Apalagi kalau kucing gemuk itu ya, yang pasti tuh bulunya pasti halus dan anget sekali. Kalau kalian suka peluk-peluk kucing, enak sekali kalau peluk kucing gemuk. Nah, cuman kali ini banyak request, banyak orang-orang yang pada bertanya, gimana sih biar kucing itu gendut? Gimana sih biar kucing itu kelihatan lebih imut kayak gitu? Karena nggak semua kucing loh bisa gemuk itu. Banyak diantara sahabat satwa yang punya kucing ya, makanya kucingku banyak nih, tapi dia nggak gendut-gendut. Atau ini kucing susah banget makan, padahal aku udah kasih yang merek ABC, dari mulai yang mahal sampai yang termurah sampai yang mahal, dari mulai wet food sampai dry food udah dikasih semua, tapi kok tetap aja nggak gendut. Ternyata memang banyak faktor. Jadi sahabat satwa pun harus ngerti nih, nggak cuman pengen aja gemuk seperti ini, orang lain dikasih ini berarti kucing kita bisa kayak gitu, karena ternyata enggak. Kucing itu sebagaimana makhluk hidup kayak kita ya, manusia ya, itu punya karakter yang berbeda. Jadi kalau kita berangan-angan ingin menambah berat badan kucing atau mempercantik kucing kita pun harus memahami seperti apa karakter kucing kita, terutama karakter kesehatannya. Nah, sebelum mengarah ke metode menggemukkan kucing ini, kita harus paham kondisinya. Bagaimana kondisi kucing kita saat ini? Banyak kucing yang nggak bisa gemuk itu nggak cuma dia nggak suka makan, atau dia pilih-pilih makanan. Nah, nggak kayak gitu juga. Ternyata banyak kucing yang badannya kurus terus, itu bisa disebabkan karena penyakit. Contohnya, sebelum kita mengarah ke pakan nih, dilihat dulu, ini kucing saya dapat dari kecil atau piara mulai lahir atau baru nemu. Nah, kalau piara mulai lahir pasti tahu riwayatnya. Dia lahir di tanggal berapa, usianya berapa bulan, sudah pernah dikasih makan apa aja, sudah pernah dikasih obat apa aja, sudah pernah periksa ke dokter hewan karena riwayat penyakit apa aja, itu pasti tahu. Nah, tapi kalau kucing dikasih atau baru beli itu, kita harus nanya, dia terakhir kali obat cacingnya kapan? Dia pernah sakit yang parah atau enggak? Dia pernah upnim atau enggak? Nah, itu harus tahu riwayatnya. Atau yang paling sulit diketahui ini kalau kucing stray. Kayak Anda bawa makanan nih di luar, kan banyak orang-orang cat lover yang biasa banget di tasnya bawa makanan tuh. Nah, nggak tega ada kucing di jalan kasih makan, kok kucingnya cantik, kok kucingnya baik, akhirnya pengen diedap. Nah, ini yang kita harus meraba-raba. Kucing ini kira-kira bisa dalam kondisi sehat atau enggak. Paling enaknya sih ya, periksa ke dokter hewan. Tinggal taruh dan tanya, dok, kucing ini sehat atau enggak, dan apa yang harus saya lakukan. Nah, kalau Anda memang belum sempat ke dokter hewan, secara screening atau cara garis besar lah yang bisa Anda lakukan sendiri. Anda bisa lihat dari kondisi bulunya. Kalau kucing itu ada riwayat seperti kayaknya nih dia ada cacingan kayak gitu, biasanya itu bulunya tidak akan shiny, tidak berkilau, nggak cantik, nggak mengkilap lah. Atau kalau orang Jawa bilang jegrik-jegrik, jadi bulunya tuh pada berdiri-berdiri, kusut, bulunya berdiri jegrik. Nah, itu salah satu indikasi dia ada faktor parasit di dalam. Macam-macam ya, parasit itu bisa ektoparasit kayak kutu-kutu segala macam, ada helminthiasis kayak cacing segala macam, bahkan ada protozoa atau blood parasit ada di dalamnya. Nanti kita akan bahas berbeda. Nah, kalau kucing sudah ada gejala parasit seperti itu, pasti susah sekali dia untuk gendut.
Karena apa? Nutrisinya jelas dimakan oleh parasit. Namanya juga parasit kan, dia pasti mengambil nutrisi dari hewan itu. Nah, kalau kucing sudah kita lihat, oh dia ternyata mulus, oh bagus. Kita lihat kondisi yang lainnya. Apakah kira-kira badan yang lainnya sehat? Bisa dilihat dari matanya, ada matanya tidak bersinar atau enggak. Terus dari hidungnya, dia terlihat basah atau tidak. Juga dari bagian tubuh yang lainnya, dia terlihat kurus kering atau tidak. Nah itu, kalau sudah terlihat normal, bisa jadi dia kucing stray itu sehat. Tapi kalau ada indikasi seperti dia terlihat kurus, krempeng sekali, bahkan tulang belulangnya kelihatan, bahkan perutnya itu sampai kayak nempel kayak gitu tuh, nah itu lebih baik diperiksakan, lebih baik kayak general check up, minta ke dokter hewan untuk periksa darah, jadi bisa tahu kinerja organ dalamnya seperti apa. Karena kita nggak tahu kan di jalan dia makan bagaimana, pertarungan apa yang telah dia lakukan. Bisa jadi itu menyebabkan ada gangguan di organ dalamnya. Paling beresiko seperti hepar dan ginjal. Nah itulah yang meskipun para Anda sahabat satwa memberikan makanan terbaik kepada mereka, tapi kalau tidak paham kondisi fisik kesehatan hewan Anda, jadi ya tidak akan to the point, tidak akan mencapai poin yang diminta untuk menambah berat badan. Nah, kalau kucing sudah diperiksakan ke dokter hewan atau secara screening pribadi sudah baik, udah kelihatan dia sehat, yang kita mulai menuju ke bahan. Jadi kondisi sudah tahu, sekarang kita bahannya, bagaimana kita mengemukkan kucing. Nah, banyak sekali cat lover yang mengemukkan kucing dengan cara memberi makan sebanyak-banyaknya. Ada betulnya tapi juga ada tidaknya. Betulnya kenapa? Karena semakin banyak makanan yang dimakan, otomatis juga semakin tinggi nutrisi yang didapat hingga dia bisa mendapat berat badan yang signifikan. Tapi sayangnya tidak semua nutrisi yang kita berikan itu bisa diserap oleh kucing. Contohnya, kalau kita memberikan makanan manusia kepada kucing, bisa nggak sih? Bisa, tapi berbeda peruntukannya. Kucing, hewan-hewan sejenis Felidae seperti itu tidak banyak membutuhkan karbohidrat berupa biji-bijian seperti nasi. Tapi banyak orang-orang yang ya seperti kita lah, nasi itu dijadikan yang utama, sedangkan proteinnya atau ikannya gitu hanya sebagai aromanya. Jadi akhirnya dia mau, oh aromanya enak nih, dimakan sampai habis. Ya kucingnya memang habis ya habis, makan terus lahap sih lahap, tapi jadi nutrisi belum tentu. Karena sungguhnya kucing itu karnivora sejati. Karnivora sejati maksudnya bagaimana? Toh dia makan buah juga ada yang mau, toh dia makan padi-padian atau sejenis roti dari tumbuhan dia juga mau sih mau. Tapi penyerapan yang optimal itu lebih ke hewaninya. Karena kucing memang karnivora. Terus dari situ otomatis yang dibutuhkan adalah lebih ke pakan hewani. Maksudnya bagaimana? Kalau Anda ingin pakai fresh food, berikan dia pakan yang tinggi protein. Contohnya daging bersuperindo, enggak juga ya, itu buat kita. Jadi kalau kucing, coba berikan ikan segar. Ikan segar Anda bisa olah sendiri, dikukus atau direbus, tapi tidak ditambahkan dengan penyedap atau garam. Karena beberapa kucing ada yang alergi terhadap penyedap atau garam rasa-rasa seperti itu, akibatnya bulunya malah rontok. Rugi kan? Udah beli ikan mahal tapi hasilnya malah rontok. Nah, lebih baik dikukus saja sebentar tuh, bisa dijadikan sebagai pakan untuk kucing yang tinggi protein. Nah, kalau yang itu selain dari contoh ikan, bisa menggunakan bahan pakan yang lainnya. Sumber protein banyak ya. Bisa pakai ayam, daging juga oke. Kalau Anda memang sayang banget sama kucing. Atau kalau nabati gimana? Lebih baik tidak. Bedanya protein hewani sama nabati untuk kucing itu jauh sekali. Karena di protein hewani ada namanya protein namanya taurin. Taurin inilah yang tidak ada di protein nabati. Karena tidak ada di protein nabati,
otomatis si kucing ini obligat atau benar-benar harus dikasih protein hewani. Karena taurin ini salah satu elemen utama yang dibutuhkan oleh kucing untuk bisa menjaga kesehatannya, terutama jantung dan matanya, organ vital semuanya. Terus setelah kita tahu tinggi protein, repot kalau harus kasih makan masak dulu, bikin dulu, aduh repot banget, apalagi sambil kerja, sambil ngurus anak, atau ada kerjaan lain, aduh mending enak beli gitu kan. Nah kalau beli banyak yang tersedia dry food, ada yang buat dry food, tapi dry food yang seperti apa yang bisa menggemukkan kucing? Pasti banyak yang tanya. Soalnya kebanyakan kucing juga udah dikasih dry food ya, udah tak kasih ini harganya mahal, tapi tetap aja nggak gendut, atau saya bisanya murah ya, nggak apalah nggak gendut gitu. Ternyata itu bukan dari mahal atau murahnya, saudara-saudara. Jadi itu kita kalau menggemukkan kucing, kita harus lihat dari kandungannya. Seperti yang saya bilang tadi, yang dibutuhkan adalah protein tinggi. Nah, itu bisa didapat dari pakan-pakan kitten atau pakan anak kucing. Karena jenis-jenis dry food itu kan sekarang peruntukan udah macam-macam ya. Ada yang buat all stage, jadi semua umur, maupun dia mau kitten, mau adult, mau dia sudah tua pun dia boleh makan itu. Tapi kalau lebih spesifik lagi, ada yang dibedakan menjadi adult, kitten, beauty. Nah ini review bedanya adult, beauty, kitten kita bahas nanti. Sekarang kita ke kittennya. Nah kitten ini, karakter pakan kitten biasanya dia kibelnya kecil dan proteinnya tinggi. Kenapa? Karena memang tujuannya pakan kitten ini adalah untuk mendongkrak berat badan, mendongkrak performa tubuh. Nah ini cocok sekali digunakan oleh kucing-kucing yang ingin menambah berat badannya, gitu ya. Jadi pakan kitten ini bisa digunakan untuk kucing dewasa yang ingin menambah berat badannya. Karena apa? Jelas proteinnya lebih tinggi. Kalau Anda cermat, bisa dilihat di bagian komposisi, di bagian ingredientnya itu kadar protein yang ada di pakan kitten itu pasti di atas 30%. Sedangkan di adult itu hanya sekitar ya 27-an lah. Halo dok, beda 3%. Loh 3% itu ngaruh banget ternyata. Nah kasih pakan kitten. Pakan kitten ini tinggi proteinnya ini sangat dibutuhkan kucing yang pertama untuk meningkatkan performa kesehatan tubuhnya. Maksudnya gimana? Jadi protein ini nanti kan dibaca jadi asam amino. Nah asam amino inilah yang jadi bahan baku utama yang pertama untuk mengoptimalkan kesehatan tubuh. Dia bisa mengoptimalkan sistem imunnya, mengoptimalkan kinerja tubuh yang lainnya. Selanjutnya saat kinerja tubuh sudah optimal, maka dia akan menjadi otot. Nah gemuknya ini lebih ke otot ya, karena kita ke protein, berubah menjadi ke muscle-nya. Tapi meskipun endingnya nanti kucing akan ke lemak. Nah kita harus tahu batasannya. Jadi kita berikan pakan-pakan kitten untuk kucing dewasa untuk menggemukkan. Nah, yang dimaksud ini mulai berat badan berapa dan sampai berat badan berapa dok? Nah ini yang bisa kita batasi ya. Gemuk sih gemuk, tapi jangan sampai over, itu juga berbahaya untuk kucing. Kalau kucing domestik Indonesia kan optimalnya atau berat badan gemuk sehatnya ya berkisar range antara 4 sampai 7 kilo. Di atas itu sepertinya terlalu besar. Meskipun ada beberapa kucing yang memang pertulangannya itu udah panjang, jadi bolehlah lebih dari itu. Konsultasikan ke dokter hewan pribadi Anda untuk tahu batasan gemuk dari kucing Anda. Nah udah ya, jadi udah bahannya sudah ada, kita pakai pakan kitten. Terus jenis-jenis pakan kitten macam-macam, banyak banget. Yang murah ada,
bahkan yang harga di bawah 15.000 satu pack pun ada. Kalau Anda mau ratusan ribu pun ada. Jadi macam-macam, tergantung selera Anda. Nanti kalau mau review, silakan komentar. Nanti akan saya buatkan reviewnya satu persatu untuk pakan kucing kitten ini. Nah, sudah bahan kita udah tahu kondisi kucingnya, bahan untuk pegemukannya apa. Sekarang metodenya, caranya. Ya, karena bahan oke, kondisi sudah tahu, caranya salah sama aja. Caranya bagaimana untuk bisa body goalnya si kucing ini dapat? Nah, caranya ini ternyata kita harus memberikan pakan dia ad libitum. Wah, susah sekali bahasanya, apa maksudnya ini? Ad libitum ini tidak terbatas. Jadi dia si kucing mau makan kapanpun terserah. Caranya bagaimana? Jadi kita beri dispenser kucing itu. Jadi ngasih makannya bukan dijatah ya. Pagi 2 sendok, siang 2 sendok, sore 2 sendok, enggak. Jadi kita kasih ad libitum, kasih dispenser yang bisa mengalir otomatis. Jadi saat si kucing lapar dia akan makan, lanjutnya tempat makannya kosong terisi kembali. Nanti dia biasanya tidur, kucing kan tidur lama ya, 18 jam bisa tuh sehari. Terus habis itu dia lapar makan lagi kayak gitu. Dan jangan lupa sediakan air. Karena pakan, apalagi pakan dry food ya, itu kalau tidak disediakan air yang cukup itu juga berbahaya buat kidney-nya, buat ginjalnya. Jadi di sebelahnya sediakan airnya pun harus air yang bersih, diganti minimal sekali sehari, kalau bisa juga air mateng. Jadinya terus fresh. Akhirnya si kucing pun mau untuk selesai makan dia minum, jadi seimbang. Karena kan tubuh ini 70%-nya air, sisanya protein. Jadi harus imbang antara protein dan airnya. Coba deh. Jadi nanti Anda semua, para sahabat satwa, ditimbang dulu tuh kucingnya sebelum Anda memulai program penggemukan ini. Timbang dulu, anggaplah kok badannya 1,5 kilo nih. Coba selama 1 bulan. 1 bulan setelah itu ditimbang lagi naik berapa. Ya, karena memang tujuan kita ke body goal normal ya. Body goal normal sekitar untuk kucing dewasa ya 5 kiloan udah bagus. Selanjutnya kalau lebih dari itu mulai diganti. Gantinya bagaimana, Dok? Bisa campur wet food untuk mengurangi dia tetap makan kenyang, makan enak, tapi tidak begitu banyak menambah berat badan. Jadi harus seimbang antara wet food sama dry foodnya. Itu nanti kalau ada yang punya masalah tentang udah gendut banget nih, dia nggak perlu suruh makan aja udah makan gitu kan, tapi malah bingung nuruninnya, itu ada metode yang lain juga. Kayak udah kepanjangan vlog kita. Saya rencana cuma bikin 10 menit, ternyata panjang banget ya. Ngobrol itu nggak ada habisnya. Jadi nanti kita bisa sambung ke lain kesempatan. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, please like, comment, and subscribe. Dan kalau ada request, pengen bahas tentang apa, dengan senang hati saya akan mencoba memberikan yang terbaik untuk bisa direview, dibahas. Silakan tulis di komentar. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.